aplikasi atau kekhususan dari pasar modal dan aspek-aspek pidana apa yang ada dalam bidang pasar modal. Kalau kita lihat pengertian pasar modal, dia adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Efek itu adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang yang bernilai uang sebenarnya. Jadi kayak penyertaan modal dari masyarakat secara luas terhadap sebuah usaha yang diperdagangkan di bursa efek. Yang mana diberikan kepada perusahaan publik, berarti perusahaan yang sudah go public, yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga yang mengolahnya adalah lembaga profesional yang berkaitan dengan efek yang kita sebut dengan bursa efek. Nah, kalau kita lihat dalam proses pengumpulan modal dalam melakukan usaha, pada prinsipnya kan sebenarnya secara sederhana, kalau Anda misalnya lulus nanti mau bikin usaha kopi-kopian misalnya, kopi-kopi yang hits misalnya. Sebenarnya kan sesimpel Anda punya uang dan kemudian Anda membuka usaha kopi, ya kan? Kalau misalnya ternyata Anda tidak memiliki dana yang cukup, Anda mungkin bisa minjam uang orang tuanya atau misalnya Anda mengumpulkan beberapa teman untuk membuka usaha. Nah, pada prinsipnya dalam konteks yang lebih luas sebuah perusahaan besar juga sebenarnya konteksnya juga seperti itu. Perusahaan yang besar dia butuh dana lebih untuk mengembangkan usahanya yang disebut dengan modal. Nah, untuk mengumpulkan modal ini tidak bisa hanya berharap dari orang-orang yang dia kenal aja gitu. Misalnya dari teman bisnisnya atau dari orang-orang dalam lingkungan pertemanannya saja. Tapi kemudian modal ini diharapkan lebih besar ketika dikumpulkan kepada masyarakat. Masyarakat yang punya kelebihan dana dan masyarakat ini juga nggak tahu uangnya mau diputarnya gimana. Akhirnya berusaha untuk memutar uangnya yang diam tersebut melalui pasar modal dengan saham, membeli saham di perusahaan-perusahaan yang dianggap cukup kredibel dan bisa menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan disimpan di bank. Kalau disimpan di bank, misalnya rata-rata mendapatkan kalau di bank konvensional dapat bunga sekitar 7% per tahun. Mungkin kalau di pasar modal, kalau perusahaannya ada perusahaan yang memang punya future yang bagus, balik modalnya bisa lebih besar. Sehingga masyarakat kemudian mulai melakukan investasinya dalam bentuk saham. Nah, proses pengumpulan dana dari perusahaan kepada masyarakat inilah yang kemudian dilakukan pengawasan oleh negara. Jangan sampai dana masyarakat ini disalahgunakan atau ada hal-hal yang merugikan masyarakat dalam praktek pengumpulan dana di pasar modal. Nah, proses pengawasan ini dilakukan oleh OJK. OJK melakukan pengawasan terhadap bursa, terhadap efek yang dilakukan, dan pembagian keuntungan bagi masyarakat. Nah, jadi pada prosesnya, pada konsepnya sebenarnya sesimpel adalah perusahaan itu membutuhkan modal, kemudian modal tersebut dikumpulkan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, menginvestasikan dananya dalam bentuk pasar modal dan membeli efek tersebut di bursa. Dan kemudian dia mendapatkan keuntungan berupa dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Semua proses ini kemudian dilakukan pengawasannya oleh negara dalam lembaga yang ditunjuk adalah OJK. Nah, fungsi pasar modal kalau kita sebentar ya, saya ada suara-suara. I don't know. Dia adalah sarana untuk menghimpun dana untuk dunia usaha. Jadi pada prinsipnya seperti perbankan juga kan sebenarnya dia adalah sebuah lembaga yang tujuannya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pasar modal juga pada prinsipnya seperti itu. Sedangkan kalau perbedaannya, kalau perbankan, masyarakat itu menyimpan uangnya secara diam dan yang mengelolanya adalah si perbankannya. Sedangkan kalau pasar modal yang mengelola dananya tersebut ya adalah perusahaan di mana dia membeli sahamnya. Kemudian sumber pembiayaan yang mudah dan murah bagi si pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha butuh dana lebih, ya dia sesimpel dia go public dan kemudian menawarkan sahamnya kepada masyarakat secara luas. Dan masyarakat melihat portfolio dari perusahaan tersebut, kalau menarik ya akan dibeli. Gitu.
Kemudian mendorong dunia usaha, produktivitas, dan lapangan kerja. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan bisa berkembang dengan baik, dengan modal yang cukup dari masyarakat, kemudian diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa berkembang dengan memberikan manfaat bagi lapangan pekerjaan, misalnya produktivitas yang meningkat, dan segala macam. Kemudian mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Ketika misalnya hanya mengharapkan dana internal dari perusahaan atau dari si pemilik usaha secara mandiri, tentunya pengembangan usahanya tidak maksimal ketika dibandingkan dengan ketika perusahaan tersebut memiliki modal yang lebih besar untuk ekspansi, sehingga memang sumber daya itu menjadi lebih terkelola lebih baik. Kemudian menekan suku bunga dengan produktivitas tinggi di perusahaan-perusahaan dan uang masyarakat tersebut bisa dimanfaatkan, maka suku bunga juga menjadi lebih rendah karena memang akhirnya lebih banyak beredar uang itu di dalam produksi, bukan tersimpan. Nah, jadi kalau zaman sekarang saya melihatnya proses anak-anak muda zaman sekarang pun investasi-investasi itu sudah beragam. Jadi kalau zaman dulu, orang dulu kan suka nabung itu dalam bentuk hal yang simpel, misalnya dia emas. Emas itu paling sampai sekarang pun sebenarnya sebagian orang lebih cenderung untuk investasi emas kan dianggap paling aman karena stabilitas harganya terjamin, dan sebagian lagi lebih suka menabung. Tapi pengembalian dalam pengertian tadi dividen perusahaan itu kan sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan kalau di-compare dengan misalnya hanya menyimpan uang di bank. Makanya anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau saya lihat lebih terbuka terhadap modal-modal investasi yang bermacam-macam. Jadi pasar modal ataupun reksadana, mereka sudah cukup familiar. Termasuk saya pikir Anda mungkin sebagian juga sudah ada punya investasi saham, coba-coba beli-beli saham dan segala macam. Kemudian dia juga ada alternatif investasi yang menjadi pilihan yang cukup menarik karena memang pengembaliannya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyimpan uang di bank. Nah, dalam prinsipnya, dalam melaksanakan kegiatan pasar modal, itu sangat penting untuk mengutamakan transparansi dari pihak si pengelola, bahwa perusahaan kita tahun ini keuntungannya segini, proyeksi kita tahun depan keuntungan kita segini. Nah, those kind of things sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, sehingga tidak ada informasi-informasi yang salah yang disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat, sehingga merugikan masyarakat di kemudian hari. Kemudian juga efisiensi dari pihak perusahaan, dari pihak pengelola bursa, maupun dari proses pembelian sahamnya itu sendiri. Jadi prinsip pasar modal itu juga harus ada proses efisiensi. Kemudian wajar, profesionalisme, dan tertib. Ini tadi termasuk semua aspek pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar modalnya itu, baik itu perusahaannya, baik itu si bursanya, baik itu si OJK yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal itu sendiri. Nah, ini pada prinsipnya sesimpel yang tadi kita bahas. Pada prinsipnya sumber dananya itu bisa dari perusahaan ya, sumber dana perusahaan ketika mengharapkan pengembangan usaha, bisa dari internal perusahaannya sendiri, bisa juga dari eksternal. Jenis-jenis modal itu bisa dalam bentuk ekuitas, efek penyertaan dari para pihak yang terlibat dalam perusahaan, atau efek bersifat hutang, atau efek konversi, atau efek derivatif. Ini jenis-jenis efek yang bisa juga diperjualbelikan. Keuntungan ekuitas itu tidak bayar bunga atau tidak bayar angsuran. Itu bagi perusahaan ya maksudnya. Saya nggak akan terlalu dalam membahas tentang hal itu, hanya pengenalan aja, pengenalan pasar modal bagi Anda. Nah, kemudian karena pasar modal menghimpun dana dari masyarakat, perlu ada regulasi dan pengawasan publik atau pengawasan dari otoritas publik. Pengaturan tentang pasar modal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, yang mana kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 21 tahun 2011 tentang OJK, maka semua kewenangan Bapepam, jadi kalau kita lihat Undang-Undang Pasar Modal itu pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal itu dulu namanya Bapepam.
Tapi kemudian setelah keluarnya Undang-Undang 21 2011 tentang OJK, maka semua kewenangan Bapepam beralih kepada kewenangan OJK. Jadi di bawah OJK itu memang ada juga Bapepamnya dalam pengertian yang lebih sempit mengawasi kegiatan pasar modal, tapi adanya di bawah OJK. Kemudian penataan institusi melalui OJK, penataan prosesnya, pemberian sanksi administrasinya, pemberian sanksi pidananya, dan pengaturan penegakan hukumnya. Institusi pasar modal. Ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal. Pertama OJK, yang kedua adalah bursa efeknya sebagai pelaksana bursa, sebagai pelaksana tempat jual beli kayak pasar sebenarnya. Jadi bursa efek itu tempat di mana transaksi pembelian efek itu dilakukan, disebut bursa efek. Kemudian ada emiten perusahaan. Emiten perusahaan ini adalah perusahaan yang menjualkan sahamnya di bursa. Kemudian ada investor. Investor ini masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi di pasar modal. Kemudian lembaga-lembaga terkait dalam kegiatan pasar modal, misalnya perusahaan efeknya, lembaga clearing, penjaminan, lembaga penyimpanan. Kemudian ada lembaga penunjang dalam kegiatan pasar modal, yaitu kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, perusahaan perantara. Kemudian ada profesi-profesi penunjang yang juga terlibat dalam kegiatan pasar modal, misalnya akuntan publik, konsultan hukum, kemudian penilai itu yang mendeterminasi ini bisa menguntungkan atau enggak sih kalau saya membeli saham ini gitu. Notaris, kaden, dan profesi-profesi lain yang terkait. Nah, pada prinsipnya awalnya perusahaan itu perlu go public dulu, go public untuk bisa memperjualbelikan sahamnya di bursa efek. Kemudian setelah memenuhi persyaratan go public, perusahaan diberi hak untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual efek melalui bursa. Sekuritas yang sudah dijual kepada umum tersebut akhirnya menjadi milik masyarakat dan dapat berpindah tangan melalui mekanisme pasar modal. Sebenarnya kayak sesimpel pasar aja, pasar tradisional, tapi yang dijual belikan adalah saham perusahaan gitu. Kemudian dalam prinsipnya tahapan-tahapan pasar modal yaitu pernyataan pendaftaran melalui Bapepam atau OJK. Yang mendaftarkan diri dulu ke OJK bahwa saya punya perusahaan nih, perusahaan saya ini seperti ini kondisinya, bla 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 bla, saya butuh dana, saya pengen go public, kemudian dilihat, diassess apakah memang sudah layak untuk go public, those kind of thing. Kemudian ada pernyataan efek oleh Bapepam atau OJK, pernyataan efektif dalam pendaftarannya di bursa efek tersebut. Kemudian melakukan initial public offering, ya pertama kali dia go public disebutnya initial public offering. Jadi awal-awal dia memperjualbelikan sahamnya, maka disebutnya dengan IPO. Kemudian listing, kemudian perusahaan tersebut listing sahamnya di listing di bursa efek. Kemudian bisa jadi perusahaan tersebut, saham tersebut diperjualbelikan secara luas dalam pengertian misalnya Akbar beli sahamnya Unilever. Kemudian selanjutnya setelah Akbar punya saham Unilever, kan nggak dibalikin dulu ke Unilever. Nanti Akbar bisa lagi jual sahamnya kepada orang lain. Itu yang disebut dengan secondary market. Jadi berpindah tangan dari pemilik pertama ke yang berikutnya. Tapi yang diperjualbelikan adalah sahamnya. Nah, pada prinsipnya pasar modal dan hukum pidana itu sangat terkait erat. Kenapa? Karena memang bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran di pasar modal itu selain sanksinya adalah sanksi administratif, maka sanksi yang juga diancamkan kepada pelaku-pelaku pasar modal itu adalah sanksi pidana. Jadi prinsip-prinsip tadi tujuan pasar modal yang sudah kita bahas, dibuat aturan tentang proses dan perilaku pasar dan mencegah tindakan yang merugikan masyarakat ataupun negara, perekonomian negara secara luas. Nah, jadi dalam kegiatan pasar modal, peran OJK itu sangat besar
dalam konteks melakukan pembinaan terhadap kegiatan pasar modal, melakukan pengawasan, membentuk regulasi-regulasi yang diperlukan, kemudian investigasi, kemudian judicial atau quasi judicial dalam terjadinya konflik di pasar modal. Bentuk sanksi yang bisa dijatuhkan oleh OJK kepada baik itu perusahaan ataupun bagi bursa ataupun bagi pihak-pihak yang terlibat itu bisa adalah sanksi administratif, dan kalau misalnya sanksi administratif ini tidak berjalan dengan maksimal, maka kemudian baru hukum pidana itu dijalankan sebagaimana prinsip ultimum remedium. Jadi kalau kita bicara tentang konteks penegakan hukum pidana di pasar modal, bukan hanya pasar modal, semua kegiatan perekonomian itu hukum pidana pasti bersifatnya adalah ultimum remedium, karena memang sanksi pidana itu menjadi sanksi yang terakhir dalam penegakan hukum di pasar modal. Oke, tindak pidana pasar modal kalau kita lihat di undang-undangnya ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana pasar modal. Yang pertama terkait dengan perizinan. Pelaksanaan bursa, lembaga clearing dan penjaminan, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, lembaga penunjang, kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, profesi penunjang, akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris. Ini pada prinsipnya ketika melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin. Kemudian adalah penipuan terkait dengan misalnya informasi perusahaan tidak benar, perdagangan semu, jadi kayak sebenarnya tidak ada transaksi, tapi kemudian dibuat transaksi. Ini mirip-mirip dengan penggorengan saham nih ya, mirip-mirip dengan penggorengan saham. Jadi sebenarnya jadi kalau misalnya kita kepada prinsip jual beli, kalau permintaan tinggi pasti harga jadi naik, ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan itu berusaha untuk membuat seperti terkesan bahwa sahamnya ini lagi dicari banget gitu, dicari banget sehingga harganya jadi naik. Nah, ketika harga itu naik, masyarakat membeli dengan harga tinggi. Tapi kemudian karena memang itu adalah transaksi semu atau itu adalah proses penggorengan saham, maka sebenarnya sahamnya itu nggak segitu nilainya. Jadi dalam waktu dekat harganya akan turun dan masyarakat akan mengalami cukup besar kerugiannya. Pernyataan tidak benar dan insider trading atau information yang di-share kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian insider information, kemudian mendapatkan insider information ini baik dari sisi perusahaannya maupun dari sisi pihak lain yang mendapatkan informasi dari insider information tersebut juga bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian penyogokan terhadap manajer investasi. Nah, dalam melakukan proses jual beli di pasar modal biasanya kayak kita yang belum terlalu paham dengan kegiatan pasar modal, biasanya kita menggunakan manajer investasi. Kemudian kita menyerahkan uang kita untuk dikelola oleh manajer investasi. Nah, kegiatan praktek pidananya adalah berbentuk menyogok menyuap manajer investasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, ketika terjadi tadi beberapa bentuk tindak pidana pasar modal itu pada prinsipnya lembaga yang melakukan penyidikan adalah OJK. Di samping Polri ya, jadi dimungkinkan juga Polri, tapi biasanya karena OJK memiliki spesifikasi yang khusus dan keahlian yang lebih khusus dalam kegiatan-kegiatan di lembaga keuangan, termasuk di dalamnya adalah pasar modal, perbankan, asuransi, lembaga pensiun, lembaga finance, itu kan kewenangan OJK. Jadi karena memang dia sudah ahli di situ, sehingga memang biasanya penyidik dalam lembaga-lembaga keuangan itu memang adalah diutamakan OJK. Mudah-mudahan nanti Anda ada yang jadi penyidik OJK atau yang berperan di bidang ini dengan lebih baik, sehingga hukum di Indonesia lebih baik. Karena OJK itu kan kerjaannya banyak banget ya, sehingga kadang-kadang terkesan tidak maksimal. Kayak kalau kita lihat kasus-kasus besar di Indonesia lately ini kan sangat menyorot efektivitas kerjanya OJK. Misalnya Asabri, asuransi Jiwasraya, itu kan sebenarnya adalah kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan mereka gitu. Tapi ternyata jadi tempat melakukan kegiatan korupsi yang cukup besar, sehingga memang OJK ini sangat disorot. Apa OJK yang punya kewenangan sebesar ini mengawasi semua lembaga keuangan, apa memang dia punya kemampuan nggak sih sebenarnya gitu. Jadi melakukan pengawasan di pasar modal. Jadi kayak kegiatan Asabri, kegiatan Jiwasraya itu kan terjadi karena kegiatan penggorengan saham di pasar modal kan.
Nah, itu kan sebenarnya kewenangannya OJK untuk melakukan pengawasan, which dia tidak melakukan gitu. Akhirnya memang menjadi sangat besar karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Nah, kegiatan penyidikan oleh OJK itu pada prinsipnya diatur di pasal 101. Ini masih saya sebut Bapepam ya. Kalau tulisannya Bapepam berarti itu ada OJK. Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini undang-undang pasar modal ya. Undang-undang pasar modal, peraturan pelaksananya mengakibatkan kerugian pada kepentingan pasar modal, membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam menetapkan dimulainya penyidikan. Ada indikasi. Kalau ada indikasi pelanggaran. Ketika penyidikan dilakukan, indikasinya nanti bisa beralih menjadi prosesnya administratif ataupun bisa beralih ke prosesnya menjadi pidana. PPNS di lingkungan Bapepam diberi kewenangan khusus sebagai penyidik di bidang pasar modal berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Pasar Modal. Wewenang penyidik yang sebenarnya juga diatur di KUHP, tetapi diatur secara spesifik juga di dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu menerima laporan, pemberitahuan, pengaduan, melakukan penelitian kepada pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana pasar modal, melakukan pemeriksaan di tempat, memblokir rekening, minta bantuan ahli, menetapkan dimulainya atau dihentikannya penyidikan, mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk meminta keterangan dari perbankan. Nah, tumpang tindih fungsi kontrol dengan investigator dalam Bapepam itu sendiri, yang mana disebutkan di pasal 100, fungsi pemeriksaan Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal. Pemeriksaan merupakan syarat dilakukannya penyidikan untuk memastikan apakah pelanggaran itu memang merugikan pasar modal atau tidak. Dengan demikian hasil pemeriksaan bisa berupa sanksi administrasi ataupun bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Jadi Bapepam berfungsi dalam konteks administrator dan juga dalam konteks penyidik dalam konteks hukum pidana. Jadi memang dia punya peran yang sangat besar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan di lembaga keuangan termasuk pasar modal. Koordinasi, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Nah, jadi kalau kita lihat ke KUHP, pada prinsipnya kan memang setiap salam. Oke, sorry. Jadi pada prinsipnya dalam setiap kegiatan hukum pidana, hukum acara pidana, penyidik itu selalu memberitahukan kepada penuntut umum bahwa oh kita lagi melakukan penyidikan tentang kasus ini nih gitu. Jadi despite dia bukan pasar modal ya. Apakah dia melakukan penyidikan tentang Jadi despite dia melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, proses dimulainya penyidikan itu memberitahukan kepada penuntut umum bahwa oh ternyata polisi di wilayah kita lagi melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Jadi kalau misalnya ada penghentian penyidikan atau adanya proses lanjutan dari proses penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dia nggak kaget gitu. Jadi pada prinsipnya koordinasi antara penuntut umum nanti jaksa berarti ya, jaksa penuntut umum adalah proses koordinasi mulai dari dimulainya penyidikan. Termasuk dalam hal ini kalau penyidiknya adalah penyidik OJK, maka OJK akan memberitahukan kepada penuntut umum bahwa kita lagi melakukan penyidikan terhadap kasus Jiwasraya misalnya, kalau misalnya penyidikan dilakukan oleh OJK. Kemudian proses koordinasi itu dilakukan dengan penuntut umum mulai dari proses penyidikan. Dalam penyidikan, OJK juga dapat minta bantuan aparat penegak hukum lainnya kalau misalnya memang diperlukan.
kayak melakukan penggeledahan. Kalau misalnya OJK tidak memiliki resources yang cukup untuk melakukan penggeledahan kepada sebuah perusahaan, maka dia bisa aja meminta bantuan kepada kepolisian dalam proses kegiatan penegakan hukumnya. Oke, itu hukum pidana pasar modal. Nanti kita Anda kalau mau bertanya silahkan langsung bertanya atau nanti di akhir juga boleh. Kita masuk berikutnya adalah ke kepabeanan atau biasanya kita sebut dengan penyelundupan atau smuggling. Nah, kalau kita lihat misalnya salah satu kasus yang cukup besar, salah satu kasus yang cukup besar misalnya Direktur Garuda Indonesia yang melakukan penyelundupan berupa Harley Davidson dan beberapa barang-barang mewah lainnya yang diselundupkan dalam maskapai Garuda. Jadi ini besar banget beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini prosesnya pun masih berjalan. Nah, kalau kita lihat istilah dan sejarah pengaturan tentang kepabeanan ini, beberapa istilah yang mungkin Anda cukup familiar, misalnya smuggling atau penyelundupan. Smuggling itu bisa sesimpel kayak bawang putih, atau iPhone, atau ya penyelundupan yang sebenarnya tidak ada izinnya masuk ke Indonesia. Dulu termasuk dalam Undang-Undang TPE nomor 7 tahun 55 yang sudah kita bahas di awal-awal perkuliahan. How are you today? It was good at school. Dan kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan dan kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 95 tentang kepabeanan. Jadi pengaturan terakhir dari undang-undang ini adalah yang bawah ini. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya kenapa sih perlu diatur tentang kepabeanan gitu kan. Perkembangan ekonomi global dengan meningkatnya perdagangan internasional itu mengakibatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah Republik Indonesia itu menjadi penting untuk dilakukan pengawasannya oleh negara, dan kemudian negara perlu untuk mengambil sejumlah keuntungan dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional tersebut. Kenapa negara perlu mengambil keuntungan gitu kan? Ya sesimpel seperti pajak aja. Karena negara itu untuk melakukan pengelolaan negara, untuk membangun jalan, untuk membiayai kegiatan perkuliahan Anda, untuk menjalankan proses pemerintahan, untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, negara itu butuh biaya. Nah, dari mana biaya itu didapatkan oleh negara? Ya dari pajak dan dari kepabeanan, dari cukai barang-barang yang diperjualbelikan dari dan ke Indonesia. Nah, jadi kepabeanan ini sangat mirip dengan pajak, yang mana dia sebenarnya adalah salah satu resources pendapatan negara yang sangat besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Gitu. Jadi pemasukan terpenting dari negara itu bersumber dari bea cukai dan pajak. Apabila pendapatan negara kurang, akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kegiatan menjalankan roda pemerintahan. Kalau misalnya ternyata ada penyelundupan terhadap Harley Davidson gitu, yang seharusnya negara juga mendapatkan keuntungan berupa bea cukai dari Harley Davidson tersebut, let's say 150 juta, tapi ternyata karena diselundupkan secara ilegal, maka negara tidak mendapatkan sharing keuntungan dari masuknya barang tersebut ke Indonesia, sehingga kalau kejadiannya banyak, tentunya sangat merugikan bagi negara dan terganggunya kegiatan roda pemerintahan. Sehingga kemudian negara tidak mampu membayar gaji yang memadai bagi pegawai atau aparatnya, sehingga pegawai-pegawainya tidak mendapatkan mendapatkan gaji yang cukup, dan kemudian dia cenderung menjadi korupsi, dan kemudian
uang negara sudah kecil dikorupsi pula, kemudian pendapatan negara makin kecil, negaranya semakin terpuruk. Jadi udah seperti circle yang berputar-putar di situ gitu. Jadi kenapa kemudian korupsi itu kenapa tindak pidana korupsi itu menjadi sangat perhatian masyarakat, karena memang yang dikorupsi itu adalah uang negara. Tuh, jadi itulah kenapa korupsi itu menjadi sebuah tindak pidana yang sangat bejat, karena itu sebenarnya negara itu sudah bersusah payah untuk mengumpulkan uang dari masyarakat kan, dengan pajak, dengan cukai. Tapi kemudian uang tersebut justru dikorupsi atau digunakan tidak bijaksana oleh pengelola keuangan itu sendiri. Sehingga makanya memang tindak pidana korupsi itu menjadi tindak pidana yang sangat merugikan perekonomian secara luas. Ya, jadi kalau nanti Anda jadi pegawai-pegawai di bea cukai misalnya atau di pajak, misalnya ya kerja Anda adalah melakukan supervising dan atau mungkin penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan atau kepabeanan. Nah, kalau kita bicara tentang kegiatan jual beli internasional barang, ada barang masuk, ada barang keluar. Barang masuk ke Indonesia kita sebut dengan impor. Barang Indonesia yang keluar, misalnya sawit atau biji besi, itu kita sebut ekspor. Jadi kegiatan kepabeanan itu bentuknya ada dua. Ada dalam konteks impor, barang masuk ke Indonesia itu kena bea cukai. Begitu juga barang yang diekspor itu juga kena bea dan cukai. Ekspor yaitu menurut pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan adalah memuat atau akan memuat barang di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah kepabeanan. Daerah pabeanan ini ya tergantung, ini wilayah Republik Indonesia ya. Cuman daerah pabeanan itu bisa daerah pabeanan Sumatera bagian barat misalnya, yang mana biasanya di pelabuhan Medan, those kind of thing. Diperlakukan sebagai barang ekspor. Kemudian ada juga impor, memasukkan barang ke dalam daerah pabeanan. Nah, dalam konteks sekarang ini kan kita kadang-kadang beli barang online gitu. Misalnya kita beli barang dari Lazada, terus belinya dari Cina sebenarnya barangnya. Itu barang juga kena pabean. Jadi kalau Anda misalnya beli barang cukup besar, biaya pabeannya pun cukup tinggi. Namun kadang-kadang modus penjual adalah biaya. Jadi gini, kalau cerita orang-orang ya, cerita beberapa orang, termasuk suami saya yang suka beli barang dari Cina. Kalau misalnya beli barang 9 juta gitu. Beli barang 9 juta online, di awal itu penjualnya udah bilang gini sama pembelinya. Nanti pas di struknya, di struk yang akan dicek oleh pabean itu, kita nulisnya nggak 9 juta, kita nulisnya misalnya cuma 1,5 juta gitu. Jadi biaya pabeannya jadi tidak semahal yang seharusnya. Itu sebenarnya juga tindak pidana situ. Nah, jadi itu impor. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam prakteknya nggak semudah itu juga mengelabui kepabeanan Indonesia, karena beberapa barang itu di random check. Jadi kalau misalnya mencurigakan, di random check, diperiksa, dibongkar lagi, dilihat lagi harganya, dikonfirmasi sama pembeli. Anda beli barang ini berapa? Karena tidak sesuai dengan harga yang tertulis gitu. Jadi tidak sesimpel itu juga membohongi negara ya ternyata. Next adalah macam-macam penyelundupan. Macam-macam penyelundupan itu bisa dalam bentuk administratif ataupun fisik. Maaf ya, saya masih agak batuk. Nah, yang disebut dengan penyelundupan fisik yaitu impor dan ekspor, proses memasukkan atau mengeluarkan barang ke dan dari Indonesia yang tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan. Jadi memang nggak ada suratnya gitu, memang tidak dibuatkan izin untuk keluar masuk ya. Jadi memang sengaja diselundupkan tanpa ada surat. Itu disebut dengan penyelundupan fisik. Yang bentuk lainnya adalah penyelundupan administrasi, yaitu import dan ekspor barang ke dan dari Indonesia dengan dokumen kepabeanan, tapi dokumennya salah atau tidak benar. Jadi barangnya ada, dokumennya juga ada, tapi dokumennya tidak sesuai dengan barangnya, dengan realitasnya. Kalau misalnya yang diinformasikan di dalam dokumen kepabeanan itu adalah misalnya celana, pakaian gitu, impor pakaian, tapi ternyata di dalam kontainer pakaian itu juga ada misalnya handphone, which handphone ini tidak diinformasikan di dalam dokumen kepabeanan.
Nah, itu penyelundupan administrasi. Dokumennya ada tapi nggak benar. Kalau penyelundupan fisik memang benar-benar dia nggak mengurus administrasinya. Jadi misalnya dia diselundupkan melalui perairan Indonesia dan kemudian masuk bukan di daerah kepabeanan yang resmi. Misalnya nyampainya di pulau apa gitu, dibongkarnya di sana dan kemudian tidak terdeteksi. Jadi secara fisik memang dia tidak mengalami proses kepabeanan. Kita lihat beberapa pengaturan-pengaturan tentang tindak pidana kepabeanan yang ada di Undang-Undang Kepabeanan, yaitu pasal 102A junto pasal 7A ayat 2, yang mana menyebutkan subjeknya setiap orang. Bagian inti deliknya adalah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dengan pengangkutan memasuki daerah pabean. Ini berarti impor ya, barang impor yang mana nggak tercantum di dalam dokumen kepabeanan. Berarti ini adalah bentuk dari penyelundupan dokumen. Kemudian pasal 102B, setiap orang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. Jadi proses pembongkaran barang-barang impor itu harus dilakukan di kawasan pabean, yang mana kemudian dilakukan proses pengawasannya dan kemudian diakses apakah dokumennya sudah sesuai dengan barang yang dibongkar tersebut. Nah, ketika pembongkaran itu tidak dilakukan di daerah pabean, di kawasan pabean, bukan di bawah pengawasan negara, maka pada prinsipnya dia juga adalah bentuk dari tindak pidana kepabeanan. Kemudian, pasal 102C junto pasal 7A ayat 3, setiap orang yang membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean, yang sarana angkutnya datang dari luar daerah pabean, datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang, tidak menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Jadi pada prinsipnya intinya ya, intinya semua barang-barang yang masuk ke Indonesia itu harus dibongkarnya di kawasan pabean dalam pengawasan kepabeanan. Sehingga proses pemeriksaan dokumen dengan fisik yang muncul itu di dalam pengawasan negara. Gitu. Itu kadang-kadang juga yang membuat proses perdagangan di Indonesia ini menjadi lama karena memang proses pemeriksaan itu butuh waktu. Nah, jadi kalau kita lihat Tanjung Priuk ya, itu kan ngantri kontainer-kontainer yang masuk dari luar negeri dan itu semuanya harus dibongkar di wilayah itu, di kawasan pabean untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan barang yang masuk. Which itu butuh waktu kan. Nah, itu kadang-kadang yang membuat dianggapnya proses kepabeanan di Indonesia itu kurang efektif terhadap perdagangan di Indonesia karena butuh waktu. Sementara pedagang itu waktu is money katanya. Jadi ketika dia ngantri lama di pelabuhan itu juga menambah biaya produksi dari barang sehingga konsumen juga dirugikan ketika prosesnya tidak berjalan secara efektif. Selanjutnya adalah pasal 102D yang menyebutkan setiap orang, saya cepat aja ya karena kita harusnya satu-satu pertemuan satu materi tapi ini kita combine aja jadi 2. Setiap orang membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan. Jadi misalnya dalam surat dokumennya barang itu dibongkarnya di Tanjung Priuk, tapi kemudian dikirimnya ke Cirebon misalnya pelabuhannya, dan itu dianggap juga sebagai tindak pidana administratif dalam pelaksanaan kepabeanan. Selanjutnya pasal 102E, setiap orang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Jadi ini sama kayak sebenarnya nih kalau kita contohin Garuda itu ya kasusnya Harley Davidson. Kalau misalnya si pilot Garudanya mengetahui bahwa sebenarnya dia membawa barang impor, si pilotnya juga bisa kena. Termasuk semua pihak-pihak yang mengetahui bahwa di maskapai yang dia terbangkan tersebut membawa barang-barang impor yang tidak memiliki dokumen kepabeanan yang seharusnya secara melawan hukum. Selanjutnya 102F. Setiap orang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean. What? Sharpener? I think there are lots of sharpener there. No.
No, nggak ada. Not even one nih. Nggak ada. Ya udah, ini satu lagi. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini. Jadi kalau misalnya proses pemeriksaan dokumennya belum selesai, ya nggak boleh dikeluarkan barang impornya gitu. Jadi kalau udah selesai baru boleh. Pada prinsipnya kira-kira seperti itu. Kemudian, setiap orang mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Ini juga sebenarnya bisa termasuk adalah petugas pabeannya juga. Jadi kalau misalnya dia mengizinkan tanpa ada asesmen yang sesuai dengan hukum, maka pada prinsipnya juga bisa dikenakan pasal-pasal ini. Kemudian setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Nih kalau misalnya di dokumennya bawang putihnya beratnya adalah 2 ton, ternyata dalam realitasnya yang dikirimkan adalah 3 ton, maka itu adalah informasi pabean yang tidak sesuai dengan fakta. Selanjutnya, melakukan penyelundupan di bidang impor, pidana penjaranya adalah minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun, dan pidana dendanya minimal 50 juta dan maksimal 5 miliar. Jadi kalau kita lihat di sini perumusan sanksi pidananya adalah menggunakan pidana minimum khusus dan maksimum khusus dan bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Jadi dua-duanya akan diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Itu tadi untuk perbuatan-perbuatan yang impor. Kemudian pasal 102A huruf A besar huruf A, setiap orang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Ekspor berarti mengeluarkan barang dari wilayah kepabeanan Indonesia ke tempat lain tanpa memberitahukan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, pasal 102A huruf B A besar huruf B kecil junto pasal 11 A besar ayat 1, setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Harus berarti kalau Anda sebagai aparat penegak hukum, Anda harus membuktikan juga kesengajaan di sini ya. Jadi kesalahannya haruslah bentuknya kesengajaan. Jadi kalau kelalaian itu nggak bisa masuk dalam pasal ini. Jadi kesalahan dalam menuliskan informasi terkait dengan jumlah barang ekspor dalam dokumen ekspornya. Kemudian pasal 102 A besar huruf C kecil junto pasal 11 A besar ayat 3, setiap orang memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean. Jadi mengirimkan barang bukan di daerah kepabeanan, bukan di daerah kawasan pabean, jadi di luar pengawasan ya, di luar pengawasan kepabeanan. Itu juga bisa dikenakan Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian pasal 102A besar huruf D, setiap orang membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, ini juga bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian pasal 102A besar huruf E, junto pasal 9A besar ayat 1, setiap orang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Jadi barang ekspor berarti mengekspor barang itu tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, berarti dokumennya tidak sesuai dengan informasi pabean dan kemudian diberangkatkan tanpa dokumen yang sah tersebut.
Nah, semua ketentuan-ketentuan terkait dengan ekspor itu sanksinya adalah penjara minimum 1 tahun, maksimum 10 tahun, dan denda minimum 50 juta dan maksimum adalah 5 miliar. Kemudian pemberatan ancaman pidana. Pemberatan ancaman pidana diatur pada pasal 102B besar. Apabila tindak pidana dalam pasal 102 dan 102A mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara, maka pidana penjaranya menjadi minimum 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Jadi kalau kita compare tadi kan dia minimalnya adalah 1 tahun. Kalau untuk tindak pidana yang ekspor impor tadi itu 1 tahun, maksimalnya 10 tahun, pidana dendanya 50 juta dan maksimalnya 5 miliar. Tapi kalau misalnya efek dari perbuatan tersebut sangat masif terhadap perekonomian negara secara luas, disebutnya sendi-sendi perekonomian negara, maka ancaman pidananya menjadi menjadi lebih tinggi, yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dan dendanya minimal 5 miliar dan maksimalnya adalah 100 miliar. Kemudian pasal 102C, apabila tindak pidana dalam pasal 102, pasal 102A dan 102B itu dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, which nanti Anda, misalnya kalau Anda jadi penyidik di kepabeanan, maka pada prinsipnya Anda bisa juga kena pemberatan. Pemberatannya adalah ancaman pidananya ditambah 1/3. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa sih pejabat kalau misalnya melakukan tindak pidana diancamnya jadi lebih berat, yaitu karena memang jadi kalau kita bicara hukum pidana, sebenarnya kan hukum pidana itu dia sangat sangat mencela perbuatan yang sangat bejat lah gitu. Jadi kalau misalnya seharusnya Anda itu diamanahkan untuk melakukan pengawasan, melakukan pekerjaan dengan seharusnya Anda yang memastikan itu berjalan dengan baik, tapi justru Anda yang membuat celah terjadinya pelanggaran, maka di situ Anda dianggap sebagai manusia yang sangat bejat. Jadi semakin bejat perbuatan itu semakin tinggi sanksi pidananya gitu. Makanya ada gradasi kayak misalnya kalau misalnya melakukan penganiayaan ringan, sanksinya kan nggak terlalu berat. Tapi kalau penganiayaan mengakibatkan orang itu lumpuh seumur hidup gitu misalnya, itu kan sanksinya menjadi lebih berat. Karena memang kebejatan dari perbuatan itu, ketercelaan dari perbuatan itu membuat sanksinya juga menjadi lebih tinggi. Itulah kenapa pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana itu seharusnya memang di sanksi pidananya lebih berat juga, karena ketercelaan perbuatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanan yang diatur di pasal 102D huruf besar. Setiap orang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, ancaman pidananya adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dan atau pidana denda minimal 10 juta dan maksimal 1 miliar. Nah, jadi ini perbuatannya adalah mengangkut barang tapi nggak sampai ke kantor pabean, jadi di luar daerah pabean, dan kemudian dia nggak bisa membuktikan bahwa itu di luar kemampuannya. Kecuali misalnya si nahkoda ini mengangkut barang, ternyata ada kesalahan teknis di kapalnya, atau misalnya ada gangguan cuaca sehingga mengakibatkan dia terdampar di sebuah pulau gitu misalnya. Itu sesuatu yang di luar kemampuannya. Nah, itu nggak termasuk. Tapi kalau misalnya itu di dalam kendalinya dilakukan perbuatan tersebut, maka kenanya pasal 102 ini. Nah, kalau kita lihat ancaman pidananya ini tidak lagi bersifat kumulatif, tapi bersifat kumulatif dan alternatif. Jadi bisa penjara aja, bisa denda aja. Salah satunya. Atau dua-duanya juga dimungkinkan. Selanjutnya, pasal 103. Setiap orang menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Bisa juga ini petugas pabeannya sendiri nih ya. Kemudian memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang tidak benar yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pabean,
atau menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana terkait dengan ternyata barang-barang itu adalah barang-barang ilegal gitu. Jadi pedagang yang memperdagangkan barang-barang ilegal, kalau dia tahu itu adalah barang ilegal, atau patut mengetahui bahwa itu adalah barang ilegal, maka pada prinsipnya dia kena pasal ini. Ancaman pidananya adalah penjara minimal 2 tahun dan maksimal 8 tahun. What? Why? Ancaman pidananya adalah penjara minimal 2 tahun dan maksimal 8 tahun. Dan atau pidana denda minimal 100 juta maksimal 5 miliar. Selanjutnya, pasal 103A ayat 1, setiap orang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan atau pengawasan di bidang kepabeanan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 miliar. Jadi misalnya Anda ngehack gitu, ngehack pelayanan kepabeanan, maka pada prinsipnya bisa kena ini. Atau Anda melakukan perubahan informasi di layanan informasi kepabeanan, itu juga bisa kenanya pasal ini. Selanjutnya adalah pasal 103A ayat 2. Apabila tidak terpenuhnya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, maka ancaman pidananya perbuatan-perbuatan ini kalau misalnya mengakibatkan pungutan negara itu tidak terpenuhi, maka pada prinsipnya ancaman pidananya itu diperberat menjadi pidana penjara. Ini terkait dengan pasal sebelumnya ya. Terkait dengan pasal ini, kalau misalnya mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara karena perbuatannya tersebut, maka ancaman pidananya diperberat menjadi minimal 2 tahun, maksimal 10 tahun, dan atau pidana denda minimal 1 miliar dan maksimal 5 miliar. Selanjutnya, pasal 104, setiap orang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 102, pasal 102A, pasal 102B besar, memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan. Kemudian menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam menghilangkan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen perlengkapan pabean, atau catatan, atau menyimpan dan atau menyediakan belangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini. Ancaman pidananya minimal 1 tahun penjara dan maksimal 10 tahun dan atau pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 5 miliar. Ini juga tidak terbatas terhadap pengusaha atau pengangkut, tapi juga termasuk di dalamnya adalah pejabat atau petugas pabean itu sendiri. Selanjutnya pasal 105, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. Jadi kontainer yang masih dipasang segel yang seharusnya hanya dibuka oleh pihak-pihak yang berwenang, kalau dibuka oleh pihak lain maka bisa dikenakan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun, dan atau pidana denda minimal 500 juta dan maksimal 1 miliar. Selanjutnya kita mau lihat pertanggungjawaban pidana korporasi menurut pasal 108. Dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak pidana sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak menggunakan istilah korporasi ya, tapi dia menggunakannya istilahnya adalah badan hukum. Badan hukum berarti dia sudah mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Departemen Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, atau berbentuk perseroan. Perseroan adalah lembaga atau badan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, atau perusahaan. Perusahaan juga adalah istilah lain dari perseroan, yaitu profit oriented organization. Atau perkumpulan. Perkumpulan not necessarily adalah profit oriented, bisa juga non profit oriented. Jadi pada prinsipnya semua bentuk perkumpulan orang
baik dia adalah profit oriented ataupun non profit oriented, kalau melakukan tindak pidana kepabeanan, kalau tindak pidana kepabeanan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi ini, maka pada prinsipnya dia bisa dikenakan tindak pidana korporasi. Kapan? Kalau dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja. Berdasarkan hubungan kerja itu berarti pegawainya atau direksinya, atau berdasarkan hubungan lain. Misalnya ada subkontraktor, perusahaan ini mensubkonkan kegiatannya kepada perusahaan lain, tapi perusahaan lain ini melakukan kegiatan itu untuk perusahaan A, itu disebut dengan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan badan hukum, dalam konteks kegiatan badan hukum ya. Kemudian baik dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, baik dilakukannya itu atas kemauan sendiri untuk kepentingan korporasi ataupun dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan korporasi. Nah, jadi ciri-ciri utama dari tindak pidana korporasi itu adalah yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut adalah korporasi. Tuh, jadi bukan orang itu sendiri, tapi korporasi. Sama kayak misalnya korporasi melakukan suap kepada public officials. Yang memberikan suap kan bukan korporasi. Korporasi kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi yang bisa melakukan itu adalah orang yang bekerja bagi korporasi. Direksinya misalnya, atau direksi juga nyuruh supirnya misalnya. Ketika kegiatan itu dilakukan untuk korporasi, maka yang dipertanggungjawabkan adalah korporasinya. Gitu. Jadi ciri-cirinya adalah perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan atau menguntungkan korporasi. Tuntutan pidananya ditujukan dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada. Tuntutan pidana berarti yang dituntut. Yang dituntut berarti yang diproses dalam hukum. Jadi terdakwanya adalah korporasi. Sanksi pidana ditujukan kepada, berarti sanksi pidana, penjatuhan sanksinya ditujukan kepada korporasi. Di sini disebutkan tidak hanya korporasi, tapi juga bisa diberikan kepada mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Jadi kalau misalnya perbuatan itu dilakukan atas nama korporasi, not only korporasinya yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi juga natural person atau pengurus korporasi yang memerintahkan dilakukannya perbuatan tersebut. Atau natural person atau manusia yang ada di dalam korporasi yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam korporasi, tapi dia melalaikan kewajibannya tersebut, sehingga tindak pidana itu terjadi, maka dia juga bisa dikenakan tindak pidana kepabeanan atas nama korporasinya. Selanjutnya, sanksi pidana bagi korporasi menurut pasal 108 kepabeanan, Undang-Undang Kepabeanan adalah pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak 1,5 miliar jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan ancamannya itu adalah pidana penjara dan pidana denda. Untuk tindak pidana yang kita bahas di pasal 102 sampai 107 tadi. Kalau untuk korporasi, pidana penjaranya itu dikonversi menjadi pidana denda lagi dengan maksimal adalah 1,5 miliar. Dan pidana dendanya tetap dibayarkan. Jadi pidana penjara, pidana denda pengganti pidana penjara plus pidana denda. Selanjutnya, dirampas untuk negara, pasal 109. Barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, 103, pasal 104. Barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 102A besar. Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 102D besar yang berasal dari tindak pidana. Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi intinya barang-barang yang ekspor ataupun impor yang tidak yang terkena tindak pidana kepabeanan maka pada prinsipnya dia dirampas untuk negara. Termasuk pengangkutnya, sarana pengangkutnya kapalnya misalnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait dengan tindak pidana kepabeanan ataupun pasar modal?
Ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini? Saya mau tanya, Anda kan sudah mengerjakan tugas ya, tugas terkait dengan tindak pidana pasar modal dan kepabeanan. Saya mau nanya sama beberapa dari Anda terkait dengan pasal-pasal yang tadi sudah kita bahas. Faruk bisa tolong di-share contoh-contoh dari tindak pidana pasar modal dan kepabeanan yang sudah dikerjakan 2 minggu yang lalu, Faruk? Oh ya Bu, bentar Bu. Oh baik Bu, untuk kasus yang pertama itu PT Reliance Securities, itu Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus penggelapan dana pengimpun pasar modal dengan kerugian senilai kurang lebih 55 miliar. Yang nama tersangkanya tuh Esther Pauli, Bu. Adapun modusnya tuh dalam penempatan investasi tersebut, korban secara bertahap melakukan transfer uang ke rekening bank perusahaan PT Reliance Securities untuk menampung dana korban yang mencapai 50 miliar. Namun setelah investasi jatuh tempo, korban tidak pernah mendapatkan pengembalian dana investasi. Barang bukti yang disita berupa agreement transaction, confirmation of agreement, underlying securities, dan bond payment receipt, dan rekening koran Bank Mandiri milik tersangka. Tersangka dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP atau pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Dan tersangka juga dapat dikenai dengan pasal 3 junto pasal 4, junto pasal 5, junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berlanjut untuk kasus kedua. Ntar dulu, kasus yang ini dulu. Dia ini didakwanya dengan pasal yang mana ini? KUHP dan juga pasar modal dan TPPU. Dalam prosesnya yang terbukti yang mana? Pasal yang mana? Ini udah sampai mana kasusnya? Ini kasusnya masih berjalan, Bu. Ini kejadiannya mulai dari tahun 2014. Ini berarti belum ada putusan hakimnya, belum ada? Belum, Bu. Ini pada prosesnya sebenarnya bukan di pasar modal ya. Bukan di pasar modal, dia mengumpulkan dana dari masyarakat untuk ditempatkan di obligasi pemerintah. Berarti dia mengumpulkan dana untuk investasi gitu ya. Investasi bodong ini sebenarnya ya. Ya, not necessarily kegiatan di pasar modal sih ini sebenarnya. Tapi kenanya bisa jadi undang-undang pasar modal dan TPPU. Oke, lanjut yang berikutnya, Faruk. Untuk kasus yang kedua, PT Joska Financial Indonesia. Perusahaan ini hanya memiliki izin di online single submission untuk kegiatan jasa pendidikan lainnya. Namun dalam operasionalnya, perusahaan ini melakukan kegiatan seperti penasihat investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Kasus ini juga ditangani oleh Barreskrim Polri tentang perkara dugaan tindak pidana pasar modal, penipuan atau penggelapan terkait dengan penawaran investasi tanpa izin dari OJK dan melakukan transaksi di rekening efek tanpa instruksi pemilik rekening efek. Untuk itu kasus ini dikenakan pelanggaran dan akan diberikan sanksi sebagaimana dalam pasal 103 ayat 1 junto pasal 30
dan atau pasal 34 Undang-Undang Pasar Modal dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Adapun pasal 30 disebutkan bahwa perusahaan yang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud sebagaimana perusahaan efek adalah yang telah memperoleh izin usaha, sedangkan dalam pasal 34 disebutkan yang dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi adalah yang mendapatkan izin dan persyaratan serta tata cara perizinan yang diatur oleh pemerintah. Jadi perusahaan ini hanya memperoleh izin online single submission book, tetapi dia melakukan kegiatan yang di luar yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Dan ini masih Bareskrim juga ya, Farouk ya, bukan OJK yang melakukan penyidikannya. Iya, Bu. Ini masih Bareskrim Polri. Dan masih juga terkait dengan investasi bodong juga ini ya, mengumpulkan dana tanpa izin ya, mengumpulkan dana tanpa izin dari izin OJK. Oke, contoh kasus tindak pidana pabean mungkin sama siapa ya? Lina Milenia. Oh, Lina kamu ini. Lina masih ada, Lina? Bisa dengar, Lina? Mana ini si Lina? Ya, Bu. Lina, kamu bisa share tugas yang tentang kepabeanan nggak? Kasus kepabeanan. Kasus kepabeanan yang dikerjakan minggu kemarin. Ya, mohon maaf nggak buka kamera ya, Bu. Soalnya sinyalnya agak itu, Bu. Putus-putus, Bu. Oke, nggak apa-apa. Di-share aja contoh kasus tindak pidana kepabeanan yang dikerjakan minggu kemarin, tentang apa kasusnya? Baiklah, yaitu dalam kasus penyeludupan HP dalam kontainer SING oleh PT Cicite. Dalam analisis kasus ini, modus yang digunakan yaitu PT Cicite memberitahukan dalam dokumen impor tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Jenis barang yang diimpor 887 karton SING asal Cina, namun berdasarkan pemeriksaan hanya 705 karton SING yang sisanya sebanyak 192 karton yang merupakan barang yang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan yang tidak dilaporkan kepada pabean. Masing-masing 165 karton berisi 15.510 unit telepon seluler merek Sikom dari berbagai tipe, 526 unit BlackBerry tipe 8.520 dan 9.670 serta 17 karton yang suku cadang telepon seluler. Nilai keseluruhan dari barang ini diseludup diperkirakan mencapai 4,5 miliar. Potensi kerugian yang diperkirakan yaitu mencapai 500 juta. Dugaan dari pelanggaran penanggung jawab dari PT ini adalah pasal 103 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Ancamannya yaitu dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 tahun dan penjara paling lama 8 tahun, atau denda paling sedikit 100 juta dan paling tinggi 5 miliar. Seperti dijelaskan dalam pasal 103 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi pada ayat 1-nya, setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan pidana paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta ribu rupiah dan paling banyak 1 miliar. Dalam ayat 2-nya, perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhnya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak yaitu 5 miliar. Ntar dulu, Lina. Kenapa ini kan kegiatannya ada bentuk perbuatannya itu kan adalah mengimpor handphone yang tidak sesuai dengan dokumen kepabeanan ya. Kenapa pasal yang didakwakan? Mohon maaf, putus-putus. Halo, mohon maaf, putus-putus, Bu. Oke, saya hanya concern aja ini pasal yang didakwakan dengan perbuatannya menurut saya kurang sesuai karena pasal 103 itu kan terkait dengan mengakses sistem elektronik. Sedangkan perbuatannya itu adalah melakukan penyelundupan terhadap handphone. Sebenarnya isinya juga handphone kan, tapi tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan. Yang harusnya menurut dokumen itu adalah 705 karton, tapi ternyata hanya 887 karton. Kenyataannya 887 karton. Berarti ini kan penyelundupan dokumen sebenarnya. Dan pasalnya menurut saya bukan pasal 103, tapi itu nanti biarkan nanti untuk proses evaluasi Anda aja. Oke, kasus berikutnya Lina. Kasus yang daging impor daging ilegal, Lina. Lina. Ini si Lina di bawah pohon. Lina, bisa dengar nggak? Halo Lina. Oke, saya bacain aja ini contoh kasusnya Lina yang kedua, yaitu terkait dengan impor daging ilegal. Tahun kejadiannya adalah tahun 2016, yaitu 7 kontainer daging menjelang Ramadan. Nah, ini sama kayak kondisi kita sekarang nih. Jadi mafia impor daging ilegal melakukan impor melalui Tanjung Priuk dilakukan oleh PT CSUB. Jadi sama kayak tadi. Jadi daging beku dari Australia dan New Zealand, kemudian data yang dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan fisik yang ada. Nah, jadi itu beberapa contoh dari tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pasar modal yang sudah Anda bahas. Dan mungkin nanti salah satu dari kasus-kasus yang Anda sampaikan itu juga akan menjadi soal UAS juga untuk Anda analisis dan Anda evaluasi pelaksanaan pengaturan undang-undangnya. Dan kalau Anda menjadi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus tersebut, kira-kira Anda akan mendakwanya dengan pasal berapa, those kind of thing. Baik, sampai di sini kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, thank you juga buat semuanya. Assalamualaikum.